Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul adzim. Sahabat UHS yang dirahmati Allah, seperti kita rasakan di akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam yang sering kita alami. Bencana alam sendiri terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada dinamakan dengan bencana geologis. Ya, kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan bencana hidrometeorologis. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan bencana ekstraterestrial. Ya. Bencana alam tersebut tentunya sudah ditakdirkan terjadi dan dialami oleh kita sebagai manusia di muka bumi ini. Tetapi kejadian takdir yang telah kita alami sekarang tentunya ada aktivitas yang menyertai. Seperti dalam kutipan ayat pertama tadi, bahwa ternyata kerusakan alam atau bumi menjadi rusak ini ternyata karena ulah tangan manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah di ayat 11 sampai ayat 12, wa iza qila lahum fil ardi, ya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Kemudian orang-orang kafir itu berkata, sesungguhnya kami tidak melakukan kerusakan dan kami hanya berbuat kebaikan atau berbuat amal salih. Apakah ini benar atau salah? Tentunya ungkapan-ungkapan kaum kafirin atau kaum munafikin yang menyangkal bahwa mereka tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini salah, ya. Buktinya kitalah sebagai manusia penyebab terjadinya bencana-bencana alam. Bencana alam geologis seperti terjadi longsor, kemudian terjadi gempa bumi, itu semuanya akibat dari tangan-tangan kita yang teledor atau kita telah melakukan kerusakan-kerusakan. Contohnya terjadinya longsor, itu akibat penambangan, ya. Ada penambangan emas, kemudian ada penggundulan hutan, ya. Kemudian ada bencana hidrometeorologis, ya. Bencana terjadi banjir, genangan, terjadi karena limbah-limbah dibuang sembarangan, ya. Kemudian akibat karena pembuatan tata ruang kota yang tidak baik, dan sebagainya, ya. Dan itu semua kita lakukan. Kita manusia yang serakah terhadap alam, sehingga alam mencari keadilan dengan cara mengeluarkan bencana, ya, atau istilahnya melahirkan bencana. Kemudian bencana yang ketiga yaitu bencana ekstraterestrial, yaitu bencana-bencana yang terjadi akibat ulah tangan kita sendiri dengan manusia sekitar. Kita berbuat kriminalitas, ya, melakukan kebohongan, melakukan korupsi, ya, dan sebagainya. Nah, bencana-bencana tersebut memang sudah ditakdirkan oleh Al-Quran, oleh Allah, ya, yang tercantum dalam Al-Quran, tetapi pada dasarnya kita sendiri yang berbuat. Dengan demikian, pemirsa UHS, sahabat UHS yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini marilah kita peduli terhadap lingkungan hidup kita, ya, dengan kita menahan nafsu diri kita dari berbagai nafsu-nafsu keduniaan. Sebagaimana diketahui dalam kitab Ghiyatun Nafs, ya, atau kitab kesucian hati,
bahwa nafsu-nafsu manusia itu terdapat 7. Yang pertama ada nafsu amarah, seperti marah, dengki, dendam, sombong ya. Yang kedua ada nafsu lawamah, yaitu nafsu yang disesali ya, seperti berbohong, kemudian bergibah ya, dan sebagainya. Kemudian ada yang nafsu mawamah ya. Kemudian ada nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah itu nafsu yang baik. Ya, contohnya sabar, bersyukur, ya, tenang, itu nafsul mutmainnah. Kemudian ada nafsu raudhah. Ya, itu juga nafsu yang baik. Kemudian ada nafsu mardiyah, ya, itu juga nafsu yang baik. Contohnya tawakal, tawadu. Kemudian nafsu yang ketujuh ada nafsu kamilah, yaitu nafsu yang sempurna, yaitu keyakinan, hakul yakin ya. Dengan nafsu-nafsu seperti itu di bulan puasa ini ya, di bulan Ramadan, ketika kita menjalankan saum, kita bisa menahan nafsu, dan secara otomatis apabila kita sudah terbiasa menahan nafsu dari nafsu ketujuh tadi, dan kita mendapatkan nafsu ketiga yaitu nafsu mutmainnah sampai nafsu kamilah, insya Allah kita akan menjadi insan yang paripurna, insan yang dapat melestarikan lingkungan hidup untuk keberlanjutan. Keberlanjutan ini tentunya bermanfaat bagi kita sebagai makhluk hidup ya, terutama kita sebagai manusia, hewan maupun tumbuhan dan lingkungan sekitar. Demikian sahabat UHS yang dirahmati Allah. Aku qauli hada astagfirullahi walakum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.